Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Devi Sarvika, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menampilkan video tutorial mengenai cara menganalisis data dari rancangan acak lengkap dengan cara perhitungan manual dan dengan cara SPSS sebagai tugas mata kuliah rancangan percobaan keteknikan. Silahkan disimak. Yang pertama yaitu rancangan acak lengkap dengan cara perhitungan manual. Nah, yang pertama yaitu rancangan acak lengkap perhitungan manual. Untuk contoh kasus atau contoh soalnya, di sini karantina tumbuhan ingin mengetahui pengaruh CH3BR sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang ijo yang dilakukan percobaan sebagai berikut. Adapun dosis CH3BR diantaranya yaitu 0 sebagai dosis kontrol, kemudian 16 gram per meter kubik, kemudian 32 gram per meter kubik, 48 gram per meter kubik, dan 64 gram per meter kubik, yang mana fumigasinya dilakukan selama 2 jam. Adapun tabel hasil perolehan perkecambahan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini dosis CH3BR merupakan perlakuan yang diberikan atau biasa disimbolkan dengan T. Sedangkan ulangan di sini terdiri atas 8 kali ulangan yang biasa disimbolkan dengan R. Selanjutnya yaitu jumlah. Di sini jumlah merupakan jumlah total dari dosis 0. Jumlah dari setiap ulangan. Nah, adapun secara keseluruhan jumlahnya adalah 3634. Sedangkan rata-rata umumnya adalah 90,85. Selanjutnya yaitu penentuan model linear. Nah, di sini model linear yang digunakan adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah EIJ, dengan I sama dengan dosis atau perlakuan yang tadi. Kemudian untuk J di sini adalah ulangannya 1 sampai 8. Selanjutnya yaitu penentuan asumsi pengujian. Nah, setelah asumsi pengujian, penentuan hipotesis. Hipotesis di sini terdapat atau terdiri atas hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau H0 dan H1. Ketika H0 diterima, itu berarti tidak ada pengaruh perlakuan terhadap daya kecambah benih kacang ijo. Sedangkan ketika H1 diterima berarti minimal ada satu perlakuan yang mempengaruhi daya kecambah benih kacang ijo. Selanjutnya yaitu perhitungan analisis ragam. Yang pertama adalah perhitungan faktor koreksi yang biasa disimbolkan dengan FK. Adapun rumus untuk perhitungan faktor koreksi adalah Y kuadrat per RT atau jumlah keseluruhan pangkat 2 dibagi dengan dosis dikali ulangan, di mana jumlah keseluruhannya adalah 3634 dibagi 5 kali 8. Perlakuan dikali ulangan hasilnya adalah 330.148,9 untuk faktor koreksi. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat total.
yang biasa disimbolkan dengan JKT. Adapun rumus atau data yang diinput dalam perhitungan jumlah kuadrat total adalah data yang ada pada ulangan yang dikuadratkan atau dipangkat duakan, mulai dari 100 ditambah 100 sampai dengan 76 yang dipangkat duakan dikurang dengan faktor koreksi yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun hasil dari jumlah kuadrat total adalah 3103,1. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat perlakuan yang biasa disimbolkan dengan JKP. Di sini data yang diinput adalah jumlah dari masing-masing perlakuan. Untuk perlakuan 0 jumlahnya kemudian dikuadratkan hingga perlakuan dosis 64 yang dikuadratkan dibagi dengan ulangan. Di sini ulangannya ada 8 kali ulangan. Kemudian dikurang dengan nilai FK yang telah diperoleh sebelumnya. Sehingga hasil untuk jumlah kuadrat perlakuan adalah 2575,6. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah kuadrat galat yang diperoleh dengan rumus JKG sama dengan JKT dikurang JKP. Jadi nilai JKT dikurang dengan nilai JKP. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah derajat bebas. Di sini untuk derajat bebas perlakuan diperoleh dengan cara perlakuan dikurang 1, hasilnya 4. Kemudian yang kedua yaitu derajat bebas total dengan rumus DBT sama dengan ulangan dikali perlakuan dikurang 1, hasilnya adalah 39. Sehingga untuk derajat bebas galat atau DBG yaitu DBT dikurang DBP atau 39 dikurang 4, hasilnya adalah 35 untuk DBG. Selanjutnya setelah semua diketahui kemudian diinput ke dalam tabel analisis ragam. Untuk derajat bebas telah diketahui sebelumnya, begitupun dengan jumlah kuadrat. Dan untuk kuadrat tengah, ketika mencari kuadrat tengah perlakuan diperoleh dengan cara jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Begitupun untuk kuadrat tengah galat, yaitu jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat, sehingga diperoleh hasilnya 15,07. Selanjutnya untuk F hitung. F hitung diperoleh dengan cara kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Hasilnya adalah 42,72. Dan untuk F tabel 5% dan 1% dapat dilihat pada tabel F dengan perlakuan 4 dan galat 35. Sehingga diperoleh untuk tabel F 5% adalah 2,64 dan tabel F 1%-nya adalah 3,91. Adapun maksud dari bintang yang terdapat pada F hitung, bintang yang pertama menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari tabel F 5%, sedangkan bintang yang satunya lagi menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari tabel F 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena F hitung yaitu 42,72 lebih besar dari F tabel 5% yaitu 2,64, maka H0 ditolak. Kemudian karena F hitung 42,72 lebih besar dari tabel F 1% yaitu 3,91, maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 99% minimal terdapat satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis CH3BR berpengaruh sangat nyata
terhadap daya kecambah benih kacang hijau. Untuk yang tadi, tabel F dapat dilihat dengan cara seperti ini. Sekian perhitungan manual rancangan acak lengkap. Baik, itulah tadi rancangan acak lengkap dengan cara perhitungan manual. Selanjutnya yaitu analisis data rancangan acak lengkap dengan cara perhitungan SPSS. Di sini SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS 16. Baiklah, selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan SPSS. Di sini data yang terdapat pada tabel 1, daya kecambah benih kacang hijau pada berbagai dosis CH3BR diinput ke dalam data view SPSS seperti ini. Kemudian untuk kolom sebelahnya di sini dapat disesuaikan dengan ulangannya. Nah, untuk ulangan di sini ulangannya yaitu bukan ulangan tapi perlakuannya, mohon maaf. Perlakuannya di sini 8 kali untuk perlakuan 0, kemudian perlakuan 16 juga 8 kali. Selanjutnya yaitu perlakuan 32 juga 8 kali. Kemudian juga perlakuan 48 8 kali. Dan perlakuan 64 8 kali. Setelah itu kita ke variabel view. Di sini namanya saya ganti menjadi data dan di sini saya ganti menjadi perlakuan. Selanjutnya untuk akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu dipilih analis, klik analis, kemudian compare means dan one way ANOVA. Setelah itu data dipindahkan ke dependent list, sedangkan perlakuan dipindahkan ke faktor. Nah, kemudian post hoc. Di sini dipilih LSD, kemudian continue. Nah, untuk faktor sendiri pilih option dan klik deskriptif serta means, kemudian continue. Setelah itu oke, sambil menunggu data SPSS dapat dilihat pada ANOVA, pada data ANOVA-nya. Nah, ketika F tabelnya sama dengan perhitungan secara manual atau menghampiri, tidak beda jauh, maka perhitungan dengan cara SPSS bisa dikatakan telah benar. Namun ketika kita menghitung secara manual lantas berbeda jauh, maka ada di antara keduanya yang salah selama proses. Sekian untuk perhitungan dengan cara SPSS atau analisis SPSS rancangan acak lengkap. Terima kasih. Sekian video tutorial mengenai cara menganalisis data dengan cara SPSS dan dengan cara manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.